Yang pertama, dari seluruh paparan yang sudah disampaikan, ada 3 hal yang ingin saya kritisi. Yang pertama terkait kepesertaan, kedua PHK, kemudian layanan. Yang ketiga layanan. Yang pertama, saya lihat di slide 6. Sebaran provinsi kepesertaan aktif di sektor industri garment, tekstil, dan footwear. Di sini kita bisa lihat ada 6 provinsi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang memang tenaga kerjanya banyak. Tapi kita bisa lihat Jawa Barat, Jawa Tengah itu kepesertaannya rendah sekali. Yang pertama Jawa Barat 40,55% dan Jawa Tengah 33,61%. Nah, yang 60%-nya kemana ini? Kenapa tidak bisa menjadi anggota BPJS Tenaga Kerja? Ini alasannya apa? Kenapa? Ya, terus bagaimana bisa memenuhi target kepesertaannya? Ini rendah banget nih, nggak kerja kali ini ya teman-teman BPJS nih. Nggak jemput bola, duduk-duduk aja di kursinya, nunggu peserta datang sendiri lewat online. Tadi Dewas bilang bahwa melalui online itu nggak terlalu signifikan untuk bisa menambah kepesertaan karena masyarakat Indonesia males, banyak yang males buka website, masih banyak yang males karena mereka juga males baca, males rasa ingin tahunya masih kecil terkait dengan asuransi atau subsidi kesehatan kita ini, subsidi ketenagakerjaan, mohon maaf. Nah, artinya saya melihat ini kalau di rata-rata, apalagi Banten, Jawa Timur nih, kecil sekali. Terus targetnya seperti apa sih sebenarnya? Target kepesertaannya itu seperti apa? Berapa sebenarnya target dari BPJS Tenaga Kerja ini? Targetnya itu berapa per tahun? Kan nggak ada. Kalau lihat dari slide 6 ini, saya nggak ngelihat ada target. Karena di bawah 50%, bahkan di tempat-tempat lain ini masih 0,0, gila nih. Jauh banget nih kinerjanya menurut saya. Ini di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, Lampung, ini 0,0 semua, Pak. Itu Pak Dewas tuh mesti digenjot lagi tuh ke pengawasannya dengan manajemen. Nggak usah takut-takut, Pak. Gak bakalan juga mereka bisa ganti Bapak. Mesti dikasih tahu bahwa ini capaian motivasi untuk mencapai targetnya nggak ada kalau menurut saya nih, kalau lihat dari tabel yang disampaikan ini. Rendah sekali. Kemudian yang kedua, PHK. Dengan banyaknya PHK yang terjadi sekarang, itu menurunkan kepesertaan pastinya. Sementara peningkatan kepesertaan menurut saya ini juga belum signifikan. Ya, bisa dilihat nih, tadi yang keluar PHK 6% misalnya, tuh ada kenaikan 3%. 50%-nya cuman. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait dengan, mohon maaf, sebentar, saya cek lagi ya. Klaim, terkait dengan klaim. Saya masih melihat klaim kita ini masih ada selisih di klaim. Di klaim ini masih ada selisih, Pak. Hampir 10 ribuan nih. Rata-rata selisih klaim yang tidak bisa diproses. Sebentar, saya cek, tadi saya lihat ini dia. Nih, perbandingan klaim JKP dengan jumlah PHK. Ya, jadi klaim JKP-nya terhadap PHK. Ini tahun 2002 dari jumlah klaim JKP-nya 10.000, data PHK-nya 25.000. Kemudian 2023 selisihnya 10.000. 2024 lumayan nih, selisihnya 2.800. Nah, kenapa bisa terjadi selisih? Ya,
Alasannya apa nih? Kenapa tidak bisa diklaim? Dokumen yang tidak lengkap untuk mengajukan klaim atau seperti apa? Kan ini artinya ada peserta yang dirugikan di sini. Dan ini harus jelas. Bagaimana Dewas juga mengawasi masalah klaim ini. Ya, kalau saya lihat ini dari tabel yang disampaikan Dewas nih, ya masih ada selisih. Artinya ada masyarakat yang masih dirugikan nih terkait masalah klaim yang tidak bisa tidak bisa diselesaikan. Apa masalahnya? Harusnya disampaikan nih. Kenapa mereka tidak bisa menerima klaim padahal mereka sudah bayar? Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya melihat masih rendahnya kepesertaan ini karena strategi BPJS Tenaga Kerja dalam rangka meraih, ya, meningkatkan kepesertaannya tidak masif. Kayak orang nerimo gitu loh, apa adanya aja. Asal dapat, wis, yang ada aja dikelola. Tapi tidak punya motivasi untuk bisa meningkatkan. Padahal pilkada itu Pak, kalau Bapak sedikit cerdas, pilkada kita ini di seluruh Indonesia ini bisa Bapak dapat banyak loh ini dari pilkada ini. Untuk yang non penerima upah, yang 16.800 itu banyak Pak. Kemarin saya sosialisasi BPJS Tenaga Kerja 3 kali, itu saya mencoba melihat, karena memang ada satu calon yang ikut dengan saya suruh ikut gitu, saya suruh bayar, dia mau, dan dia bilang bahwa kumpulkan KTP, nanti 1 bulan atau 2 bulan itu dia bayarin, dia mau. Artinya kan ini progres Pak. Bisa dilakukan, walaupun mungkin nanti tindak lanjutnya, nah ini dia, memang dari pengalaman yang kami lakukan di sosialisasi kita, yang dulu kita dapat 3 bulan gratis itu maksimal 30% yang lanjut, selebihnya nggak lanjut. Ya tapi kita kan memang tetap harus memotivasi, tetap harus melakukan gitu, nggak bisa enggak. Nah, jadi Bapak juga harus cerdas dalam rangka meningkatkan kepesertaan. Pilkada ini banyak loh Pak yang bisa dimanfaatkan, Bapak ketemuin aja mereka. Sampaikan program Bapak, itu bisa mereka pakai juga. Datengin juga bupati-bupatinya. Gitu. Saya yakin kalau bupatinya cerdas gitu dan memang punya tanggung jawab terhadap rakyatnya, mereka pasti mau membayarkan. Nah ini kan nggak dilakukan, ini rendah banget loh Pak nih, saya lihat nih. Sedih juga ngelihatnya gitu, padahal harusnya kewajiban BPJS Tenaga Kerja untuk bisa meningkatkan kepesertaan itu bisa lebih baik lagi dari yang disampaikan di sini. Ini menurut saya nggak kerja, belum kerja ini namanya. Mohon maaf ya Pak, ini menurut saya masih belum kerja. Baru kayak orang gini ya, kayak bupati, wali kota, gubernur hari ini yang cuman bisa ngabisin APBN, tapi nggak bisa meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Nah sama dengan Bapak, menghabiskan anggaran perusahaan negara, tapi nggak bisa meningkatkan kepesertaan secara signifikan. Artinya di sini tidak ada profesionalitas, tidak ada keinginan untuk bisa berprestasi lebih baik, bagaimana bisa mencapai target. Nah itu yang memang harus diwaspadai dan harus menjadi perhatian. Sayang, tanggung jawab moral kita untuk bisa memberikan jaminan sosial kepada masyarakat itu menjadi tanggung jawab kami di Komisi 9 dan Bapak sebagai mitra. Tapi kalau seperti ini, datanya ya belum kerja. Nah ini harus kerja Pak. Banyak Pak cara yang bisa dilakukan tuh, pedagang pasar tuh banyak tuh yang belum tahu tentang BPJS Tenaga Kerja. Mereka tahu BPJS Kesehatan tapi mereka nggak tahu apa itu BPJS Tenaga Kerja. Padahal banyak yang bisa dijual. Nah, ini yang menurut saya harus diperbaiki. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, saya mau tanya, PHK yang terjadi hari ini itu pasti menurunkan kepesertaan kan? Pasti menurunkan Pak ya. Nah untuk bisa gitu ya
menambah pesertaan lagi, nih apa yang bisa dilakukan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada BPJS Tenaga Kerja dan Dewas. Tolong Dewas ini diperhatikan sekali Pak, karena tadi Bapak bicara soal informasi digital yang belum efektif. Karena rakyat Indonesia memang pada hari ini gitu, yang di daerah Pak ya, kalau di perkotaan tuh sudah bisa lah. Tapi di daerah tuh masih belum bisa Pak menerima itu. Banyak yang masih punya telepon Nokia kecil yang zaman-zaman dulu tuh masih banyak yang punya itu. Itu belum punya Android. Jadi masih sulit penjelasan melalui digital. Nah, metode apa yang bisa Bapak lakukan, strategi apa yang bisa dilakukan, bisa mencapai ke seluruh masyarakat Indonesia, baik yang penerima upah maupun yang bukan penerima upah. Saya kira itu saja, terima kasih banyak. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.